Sabian, I love you so much. Sabian, tetap semangat. Gengs, di video kali ini kita akan bukan nge-react sih, first impression terhadap aplikasi Twinmotion 2021.1. Ini trailernya keluar tanggal 30 Maret, sekarang tanggal 8 April gue syutingnya. Sebelum kita mulai di sini gue kasih tahu dulu, gue tuh sekarang masih pakai Twinmotion 2020. Sebenarnya karena udah jarang pakai juga sih teman-teman. Dan gue belum tahu si Twinmotion 2021 tuh ada updatean apa aja. Jadi kalau misalkan dihubungkan dengan Twinmotion 2021.1, pasti fitur-fitur yang updatean mereka tuh yang nggak terlalu banyak. Soalnya kalau yang banyak kan misalkan dari 2020 ke 2021. Kalau misalkan dari 2021 ke 2021.1, pasti lebih sedikit teman-teman updateannya. Oke, sekarang kita langsung mulai videonya saja. Oke, ini lambang Twinmotion yang baru nih dari 2019. What's new? Oke, ada bangunan. Oke, ada fase untuk presentasi teman-teman. Kolom. Nah, ini langsung lantai-lantai aja. Kolomnya nggak ada nih strukturnya. Oke, naik ke atas. Di sini sebelum lanjut teman-teman, gue pengen kasih tahu kalau misalkan teman-teman mau bikin video yang bagus, salah satu yang mempengaruhinya adalah modelingnya bagus. Kalau misalkan modeling teman-teman gak bagus, sama saja dong, gak bakal bagus juga jadinya videonya. Kalau misalkan teman-teman cuma bikin rumah-rumahan yang ada gunung, terus gitu ini ada jalan, ini ada sawah, terus sini ada rumah kan. Kalau misalkan teman-teman cuma bikin rumah gubuk seperti ini, taruh di sini ya, nggak akan bagus juga. Jadi pastikan kalau misalnya teman-teman bikin video, bagus dulu modelingnya. Kedua, setelah modeling si bangunan, pastikan landscape-nya teman-teman desain juga dengan bagus. Bukan desain sih, modelingnya teman-teman bagusin. Nih bisa kita lihat dia kan lekukan-lekukan sampai dibikin kan. Nih, bahkan pedestrian yang berhubungan sama si lautnya atau pantainya ini pun dia bikin seperti ini tuh. Detail banget kan. Kalau misalkan di sini landscape-nya teman-teman cuman lurus doang ya akan jadi boring juga teman-teman. Oke, lanjut. Rendering styles. Oke, ini ada tipe-tipe ngerendernya teman-teman. Ini biasa untuk presentasi-presentasi gitu sih. Shaded form, plaster, kemudian wood model. Oke, performance enhancement. Oke. Aset baru, oke. Over 8000 pixel mega scan. Ini mungkin mega scan tuh gue nggak tahu, jujur gue nggak tahu apa, tapi pasti kayak developer untuk objek-objek modeling rendering seperti ini dah. New ready post karakter, gue nggak tahu nih yang non post karakternya yang bergerak apakah dia ready juga. Soalnya kalau misalkan video kalau misalkan orang itu nggak bergerak kurang atraktif ya teman-teman sebenarnya. Ini ada yang pangkuan lagi. Woi, jangan pacaran sini woi. Oke, new sport equipment. Oke, mereka sudah memperhatikan objek-objek untuk nge-gym. Cuman di sini kendalanya sebagai desainer, gue ulangi sekali lagi seperti yang video gue tahap desain adalah menyamakan objek-objek yang ada di modeling kita dengan objek yang ada di pasaran yang dijual di aslinya teman-teman di dunia nyata. Kenapa? Karena si objek-objek ini akan mempengaruhi sirkulasi atau ukuran ruangan yang udah teman-teman desain nih. Contoh misalkan di sini kan ada jarak nih berapa X misalkan. Kemudian sini juga jaraknya X. Nah, kalau misalkan teman-teman objeknya ini taruh dari Twinmotion, artinya adalah objek ini belum tentu dijual di Indonesia. Nah, itu akan menjadi sangat merepotkan banget teman-teman kalau misalkan memang desainnya teman-teman pasti akan dibangun gitu kan. Misalkan teman-teman udah rendering bagus-bagus segala macam, terus kemudian pas dibangun ternyata alat yang lebar dan juga panjangnya seperti ini dia nggak ada, wah malah jadi repot. Nah, makanya kalau misalkan objek di sini gue sarankan pastikan dari ukuran-ukurannya itu yang dijual di Indonesia.
supaya dia nggak mempengaruhi space, ruangan, jarak yang udah teman-teman desain sedemikian rupa. Walaupun memang objeknya bagus sih, detail. Cuman ya kalau misalkan dia nggak dijual di Indonesia ya sama aja. Tuh, ini kalau misalkan si lebarnya ini yang dijual di Indonesia lebih panjang, misalkan segini, kan akan jadi problem teman-teman. Akan jadi, oh ini berarti semua harus digeser nih, bagian kanan kiri geser, bla 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 bla. Oke, lanjut. Oke, dia masih menampilkan objek-objek yang barunya. Nah, di sini teman-teman di Twinmotion sebenarnya gue rada sebelnya adalah si tanamannya dia. Tanamannya dia tuh menurut gue tuh masih kotak-kotak ya. Ini coba teman-teman, nggak tahu deh menurut teman-teman gimana. Menurut gue sih ini masih terlalu tajam-tajam gitu. Jadi kurang realistik ya. Menurut gue lebih gue pribadi lebih seneng Lumion sih ya. Oke, new trees, pohon. Juga masih pohon. Akses Quixel Megascan Asset directly inside Twinmotion. Gue belum tahu sih si Megascan ini apa. Gue belum pernah cari tahu juga. Tapi yang pasti sih berhubungan dengan material atau objek yang berfungsi di program rendering. Snowmobile tracks, ya material, scalingnya bisa diatur dan sebagainya. Twinmotion tuh Unreal Engine Bridge. Ini jujur gue belum pernah pakai Unreal Engine, jadi gue nggak tahu seberapa berfungsinya si plugins bridge-nya tersebut, teman-teman. Oke, objek cloud. Oh, dia udah ada servernya, diupload, kemudian di share, dibuka dari laptop lain, terus tinggal nonton videonya. Nah, ini sekali lagi nih gue pertegas sekali lagi teman-teman. Kalau misalkan modeling bangunnya teman-teman gak bagus, modeling landscape-nya teman-teman gak bagus, di video ini jelek-jelek saja dong. Oke. Oh, udah habis. Oke teman-teman, kayaknya itu aja ya untuk video kali ini. Kalau misalkan ntar memang ada yang pengen dibahas, teman-teman bisa tulis komen di bawah. Dan seperti biasa, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.